bisa Bapak Ibu manfaatkan, bisa Bapak Ibu datangi di website Perpustakaan Indonesia Yogyakarta. Sebelumnya ada yang sudah tahu nama websitenya atau sudah ada yang pernah mengakses? Halo? Belum, Pak. Sebagian Ya, belum. oke. Kalau belum pernah, saya izin share ya untuk yang Bapak Ibu bisa akses melalui online ketika mungkin sedang jam istirahat bekerja atau sedang di rumah ingin mencari sumber referensi dapat memanfaatkan website perpustakaan, jurnal-jurnal yang kita langgan. Untuk nama website kita itu adalah Lip Unisa Yogyakarta. Sebentar ya. Oke, apakah sudah terlihat untuk share screen saya? Ya sudah ya. Oke, untuk Benar. nama website kita adalah Lip Unisa Yogya. Cukup di Google ketikkan Lip Unisa Yogya saja, kemudian kita enter. Kemudian nanti langsung akan di halaman pertama ada pilihan ini, kita langsung aja. Untuk website resminya namanya adalah lip.unisayogya.ac.id. Namun ketika mungkin bingung ketika harus titik .ac.id atau sebagainya bisa langsung ketika di Google lip Unisa Yogya. Nanti di halaman pertama akan langsung diarahkan untuk membuka halaman website tersebut. Baik. Yang pertama yaitu ketika mungkin Bapak Ibu ingin mencari buku, itu dapat mencarinya melalui website ini. Ini ada di pencarian pustaka SIMPT Perpustakaan. Ini akan langsung ke halaman pencarian. Jadi Ibu Bapak bisa mencari jenis pustakanya apa, misal buku atau eh, skripsi, jurnal itu bisa dicari di sini juga. Ini yang teks yang ada di Perpustakaan Unisa Yogyakarta. Untuk pencarian ini khusus eh, koleksi teks yang ada di perpustakaan, koleksi fisik yang ada di perpustakaan. Kemudian untuk jurnal langganan atau koleksi e-book itu dapat scroll ke bawah. Hmm. Koleksi ini ini koleksi e-book yang ada di perpustakaan kita yang dapat Ibu Bapak buka kapanpun apabila terhubung dengan internet sesuai dengan prodi. Misal keperawatan bisa langsung diklik nanti akan keluar untuk e-book yang dipunya oleh Perpustakaan Indonesia Yogyakarta. Baik, untuk jurnal yang dilanggan Perpustakaan Indonesia Yogyakarta kita ada beberapa bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk mencari referensi dalam mengerjakan tugas atau mengerjakan skripsi itu bisa menggunakan EBSCOhost from Campus. Ini misal Bapak Ibu menggunakan internet atau WiFi dari Unisa itu bisa langsung mengaksesnya tanpa harus login. Apabila Bapak Ibu mengaksesnya dari rumah menggunakan internet pribadi, untuk username dan passwordnya nanti bisa ditanyakan ke nomor perpustakaan, nanti akan kami kirimkan username dan passwordnya. Contoh untuk EBSCOhost dan untuk Wiley. Apabila nanti Bapak Ibu menghendaki untuk mengaksesnya dari rumah tanpa terhubung dengan internet yang ada di perpustakaan atau Unisa, dapat menghubungi petugas. Nanti akan kami serahkan untuk username dan passwordnya. Un- Untuk tampilan awal EBSCO seperti ini, Bapak Ibu bisa mencari dengan boolean, ada and, ada or, ada not. Jadi nanti sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Yang Wiley juga sama, bisa mencari menggunakan advanced search, bisa apabila yang dihendaki bisa langsung akses saja. Apabila nanti Bapak Ibu tertarik atau ada yang dibutuhkan, bisa langsung menghubungi ke nomor Perpustakaan Indonesia Yogyakarta. Nanti akan kita
lampirkan di kolom chat untuk nomor perpustakaan apabila Bapak Ibu ingin bertanya lebih lanjut tentang e-jurnal atau jurnal yang dilanggan untuk mencari referensi Ibu dalam mengerjakan tugas atau skripsi. Seperti itu. Baiklah, itu sekilas untuk layanan yang ada di perpustakaan untuk oh ya. Oh iya, tambahan satu lagi mungkin ketinggalan, mohon maaf. Kita juga ada e-book yang dipunyai oleh Perpustakaan Indonesia. Yang pertama adalah e-book dari Kubuku seperti ini. Ini kalau Kubuku itu adalah aplikasi. Jadi Bapak dan Ibu bisa mendownloadnya, bisa menggunakan handphone, bisa menggunakan komputer, bisa menggunakan iPhone seperti itu. Jadi nanti tinggal download, tinggal login saja username, email, setelah itu bisa digunakan. Kemudian kita ada juga yang berbasis web. Kalau yang tadi itu adalah aplikasi yang mewajibkan untuk mendownload dan menginstal. Kalau yang satunya ini adalah yang di Guido ini. Jadi kalau di website tinggal cari yang di Guido ini, langsung diklik nanti akan lari ke linknya Elip yang di Guido. Apabila belum mempunyai akun, bisa langsung membuat pencet yang ini nanti bisa langsung membuat. Nah, kalau belum punya bisa langsung daftar. Kalau sudah daftar bisa memanfaatkan layanan e-book yang dilanggan oleh Perpustakaan Indonesia Yogyakarta. Terdapat dua, yang pertama yang berbasis aplikasi, yang kedua berbasis website. Seperti itu. Bisa langsung dimanfaatkan ketika sudah mendaftar. Kalau mungkin ada yang dibingungkan atau belum diketahui, nanti dapat bertanya ke petugas melalui nomor WhatsApp. Bisa langsung klik di sini juga. Di website sudah ada juga. Baik, sekilas adalah layanan beberapa layanan, belum kami sebutkan semua karena keterbatasan waktu, supaya nanti Bapak Ibu-Ibu dapat fokus pada materi materi yang utama yaitu pemanfaatan Mendeley yang akan langsung dijelaskan oleh Kepala Perpustakaan Indonesia Yogyakarta yaitu Bu Jenny Istiqomah SIP MA. Mungkin untuk itu langsung saja kepada Bu Jenny Istiqomah SIP MA untuk materi yang utama yaitu pemanfaatan Mendeley, install Mendeley. Bisa langsung sekarang. Oke, kepada Bu Jenny Istiqomah SIPMA, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih pada Mas Bagas atas kesempatannya. Selamat siang, teman-teman RPL semua. Siang. Siang, Bu. Perkenalkan saya Zeni. Mohon izin bertanya, apakah ini dari teman-teman sudah bergabung semua atau masih ada yang belum bergabung? Belum semua itu, Bu. Belum semua. Baik, nanti bisa menyusul ya daripada kita menunggu nanti-nanti gitu. Nanti bisa menyusul. Baik, sebelumnya saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Saya panggilnya teman-teman aja ya. Siang. Ibu. Masih semangat ya siang hari ini. Ya, Bu. Insya Allah. Insya Allah siang hari ini kita akan belajar bersama, sharing begitu tentang pemanfaatan aplikasi Reference Manager Mendeley. Karena sebenarnya untuk Reference Manager sendiri itu banyak sekali yang bisa dimanfaatkan. Di antaranya ada Mendeley, kemudian ada juga Zotero, kemudian ada juga Evernote dan lain sebagainya. Eh, kita sharing yang Mendeley dulu karena yang lebih banyak digunakan di Unisa adalah Mendeley begitu ya teman-teman. Langsung saja izin untuk share screen.
Apakah sudah terlihat untuk tampilan dari slide PPT saya, Bapak Ibu? Teman-teman. Sampun Ibu. Oke. Kemarin Ampun. sempat saya titipkan kepada Ibu Sarwi itu untuk apa namanya master dari Mendeley, baik itu untuk Windows maupun Mac, kemudian juga apa namanya modul terkait dengan instalasi Mendeley dan eh, ini yang terakhir adalah petunjuk untuk pembuatan akun Microsoft. Apakah sudah menerima semua, teman-teman? Ampun. Ampun, Bu. Ya, Ampun. alhamdulillah. Untuk memperlancar atau untuk mempermudah pelatihan pada siang hari ini. Baik, kalau sudah nanti ini paparan apa namanya slide saya ini sebenarnya tidak jauh dari yang ada di modul, teman-teman. Baik, terkait Mendeley mungkin teman-teman sudah ini ya, sudah tidak asing dengan Mendeley. Apa sih Mendeley sebenarnya? Mendeley merupakan salah satu aplikasi yang membantu kita untuk mengelola referensi, baik itu dari buku, atau mungkin dari jurnal, atau mungkin dari tugas akhir, atau sumber lainnya. Kemudian aplikasi ini juga mempermudah kita untuk mengelola citasi atau pengutipan dalam penulisan karya ilmiah. Kemudian, mengapa menggunakan reference manager? Terutama Mendeley dalam penulisan karya ilmiah. Yang pertama, manfaatnya yaitu yang pertama untuk menghindari kesalahan dalam citasi teks. Karena kalau kita langsung menggunakan aplikasi biasanya lebih sistematis. Kemudian yang kedua juga untuk menghindari kesalahan dalam pembuatan referensi. Mungkin stylenya apa, APA atau mungkin Chicago atau mungkin yang lainnya. Nanti bisa kita setting sehingga di situ untuk pembuatan referensi bibliografi akan lebih mudah. Kemudian untuk yang ketiga, membantu dalam membuat anotasi dan juga draft penulisan. Kemudian untuk yang keempat, manfaat menggunakan reference manager yaitu untuk mendokumentasikan dokumen yang kita miliki, file-file yang kita miliki, nanti bisa kita susun secara sistematis sehingga untuk temu kembalinya akan menjadi lebih mudah gitu. Kemudian tipe dari Mendeley sendiri itu sebenarnya ada dua. Yang pertama adalah Mendeley Desktop. Kemudian yang kedua adalah yang terbaru adalah Mendeley Reference Manager. Mungkin teman-teman sebelumnya sudah ada yang pernah menggunakan Mendeley. Ampun, Bu. Sampun, apa Mas yang digunakan? Desktop atau Reference Manager? Tempat saya yang bisa cuma yang reference manager, Bu. Yang Oh, desktop iya. itu nggak mau Ya, ya, nggak aktif. apa-apa. Ya, tadi ini nanti bisa membantu temannya juga kayak ini. Karena memang untuk versi yang desktop ini adalah versi yang lama. Kemudian yang terbaru ada versi Reference Manager. Keduanya itu ada perbedaannya, ada ada plus minusnya, ada keunggulan dan juga kelemahannya. Untuk yang eh, Mendeley desktop itu tampilannya memang agak klasik dan juga untuk fitur-fiturnya sedikit lebih padat. Kemudian untuk yang Mendeley yang Reference Manager ini tampilannya lebih minimalis begitu nggih dan juga lebih modern. Kemudian dari aspek sinkronisasi untuk apa namanya Mendeley Desktop itu untuk sinkronisasinya masih harus diklik secara manual. Kemudian kalau untuk yang RM ini sudah langsung otomatis real time. Untuk kebutuhan internet sendiri, kalau Mendeley Desktop itu bisa kita gunakan secara offline. Nanti online-nya hanya untuk login pertama saja. Tapi kalau yang reference manager ini selalu ya kita membutuhkan internet untuk login maupun untuk sinkronisasi. Kemudian untuk aspek yang keempat terkait dengan penyimpanan, kalau yang Mendeley Desktop ini menggunakan penyimpanan lokal atau hard disk dari perangkat teman-teman semua. Kemudian juga yang kedua ada cloud ini untuk sinkronisasi data Excel.
Kemudian kalau yang versi Reference Manager, ini penyimpanannya sudah cloud semua. Jadi nanti secara otomatis sudah menggunakan apa yang ada di aplikasi. Nanti kurang lebih mencapai sampai 2 giga, sekitar 2 giga untuk penyimpanan dari cloud yang ada di RM. 2 giga ini mungkin kalau kita masukkan referensi sudah mungkin ribuan ya. Ribuan artikel nanti yang bisa teman-teman masukkan. Kemudian untuk plugin Office-nya yang di Mendeley Desktop itu namanya Set-O-Matic. Kemudian kalau yang ada di Reference Manager itu nanti namanya Mendeley Site. Kemudian selanjutnya terkait dengan dukungan Office itu kalau yang di Mendeley Desktop itu support di Microsoft Word dari tahun 2007, maaf, sampai dengan 2016. Kemudian support juga di OS Mac di tahun 2011 sampai 2016. Jadi masih terbatas. Tapi mungkin untuk yang menggunakan Microsoft sekarang masih ada satu dua yang bisa, itu bisa juga dimanfaatkan. Kemudian kalau untuk di Reference Manager, ini untuk dukungan Microsoft Office-nya support di Microsoft Word dari 2016 ke atas, 2019 bisa, kemudian 2021 juga bisa, kemudian ada Microsoft 365 ini juga bisa, kemudian untuk Mac juga bisa. Kemudian untuk status pengembangannya, kalau Mendeley Desktop ini memang sudah dihentikan. Kemudian kalau yang Mendeley Reference Manager ini masih terus dikembangkan oleh pihak Elsevier. Jadi kenapa untuk pertemuan siang hari ini kami lebih merekomendasikan untuk belajar eh, Mendeley Reference Manager karena masih terus dikembangkan. Walaupun ada plus minusnya juga ya, kalau desktop tadi nggak harus online bisa. Nah, gitu. Ini memang sudah dihentikan untuk pengembangannya, jadi mungkin lebih kita anjurkan untuk menggunakan apa namanya Mendeley Reference Manager gitu. Gitu. Kemudian selanjutnya teman-teman terkait dengan instalasi Reference Manager Mendeley, step apa saja yang kita lakukan? Yang pertama adalah create account atau membuat account. Teman-teman mungkin ada yang sudah memiliki akun Mendeley. Masnya yang sudah menginstal tadi nggih, mungkin sudah punya akun Mendeley nggih. Pun. Sampun, Bu. Ya, ada yang sudah, alhamdulillah. Kalau yang belum nanti kita sama-sama untuk membuat akunnya. Kemudian untuk setelah kita punya akun, kemudian kita melakukan instalasi Mendeley Reference Manager. Instalasi ini nanti bisa, kalau teman-teman yang belum download masternya, nanti bisa langsung buka di eh, apa namanya di link websitenya Mendeley, atau teman-teman yang sudah menerima master kemarin, nanti tinggal diinstal aja. Instalnya mudah teman-teman, nanti tinggal next next saja. Ini mohon izin teman-teman, ini bagaimana kalau langsung kita praktekkan ya? Bagi yang belum, ada yang belum sama sekali menginstal? Maaf itu Ya, bedanya Mendeley Desktop sama Reframe itu apa tuh? ya. Bedanya Mendeley Desktop sama Reframe. Bedanya tadi sudah saya jelaskan di atas, Ibu. Jadi tadi ada beberapa perbedaan terkait dengan Mendeley Desktop dan Mendeley Reference Manager. Ini ada beberapa aspek. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 aspek perbedaan yang ada pada Mendeley Desktop dan Reference Manager. Yang pertama dari segi tampilan, kemudian yang kedua dari segi sinkronisasi. Sinkronisasinya kalau yang desktop masih manual, kalau RM sudah otomatis. Kemudian dari sisi kebutuhan internet juga berbeda. Kemudian dari sisi penyimpanan itu juga berbeda. Kalau yang desktop itu masih lokal, kebanyakan masih lokal dan cloud itu hanya untuk update saja atau sinkron saja. Kemudian kalau yang RM ini sudah benar-benar cloud. Kemudian dari dukungan Office-nya tadi, ada memang
beberapa Microsoft yang sudah tidak support dengan Mendeley Desktop karena memang di sini support sistemnya berbeda. Seperti yang Mendeley Desktop itu support di Microsoft Word 2007 sampai dengan 2016. Kemudian untuk Mac-nya di tahun 2011 sampai dengan 2016. Jadi masih terbatas. Sedangkan untuk yang apa namanya Mendeley Reference Manager itu supportnya di Microsoft Word 2016 ke atas. Seperti 2019 itu masih bisa. Microsoft Word tahun 2021 masih bisa. Kemudian Microsoft 365 dan juga yang terbaru gitu. Kemudian untuk status pengembangannya sendiri tadi kalau yang desktop itu sudah dihentikan, kemudian kalau yang reference manager masih terus dikembangkan. Jadi kenapa tadi kami sarankan untuk menggunakan RM karena sampai sekarang masih ada pengembangan begitu. Nggih, saya lanjut nggih. Tadi ada 4 step ini nanti yang akan kita pelajari bersama terkait dengan instalasi dan pemanfaatan aplikasi Mendeley. Yang pertama, membuat akun atau create account. Kemudian yang kedua adalah instalasi dari aplikasi Mendeley Reference Manager. Kemudian yang ketiga nanti install web importer. Kemudian yang keempat install Mendeley Site atau dibalik juga bisa nanti install Mendeley Site dulu, kemudian install web importer. Tuh. Nih, ini langsung saja nggih, bisa kita sambil untuk praktek begitu nggih. Ibu. Ya, Bu. Ya, Ada Bu. teman-teman yang belum punya Ngapunten, Bu. akun? Bu, ngapunten izin bertanya. Ya, boleh. Misal ini kan eh, kebanyakan kita sudah sudah ada akunnya nggih. Ini Oke. kebetulan saya itu kemarin download yang Mendeley Reference itu saya nggak bisa. Ini Microsoft-nya 21. Terus saya Ya. itu download yang Mendeley Desktop itu bisa. Misal ini saya sudah punya linknya Mendeley Desktop, mau eh, ganti atau update ke yang referen bisa nggak Bu? Digunakannya salah satu aja, Mbak. Kalau mau menggunakan desktop juga tidak apa-apa. Tapi kalau mau menggunakan yang reference itu nanti di uninstall dulu biar tidak crash. Oh, tapi nanti ini nggak Bu, kan kemarin sudah eh, kita coba untuk memasukkan citasi itu nanti ngaruh ke apa ke Ibu. proposalnya kita nggak Bu? Nggak ya? Kalau ke proposalnya sih nggak mungkin citasinya, Mbak. Kalau mau menggunakan lagi nanti tinggal tinggal kita add citation aja lagi. Atau yang ada di Mendeley Desktop itu bisa kita impor ke Mendeley RM. Oh, nggih. Gitu. Nanti Tapi kalau metadatanya misal nggih tetap pakai desktop nggak apa-apa ya Bu ya Mas ya? tidak apa-apa. Oh iya Mas, Masih nggih bisa nggih. digunakan kok sampai sekarang. Ya, nggih. Tidak ada Siap. pengembangan, bukan berarti terus nggak bisa digunakan. Masih bisa, Pak. Aman. Ya, nggih nggih. Kalau Terima kasih. kesulitan menggunakan RM masih boleh, masih bisa menggunakan yang Iya, desktop. kemarin malah nggak bisa pakai yang RM. Nggak, karena memang baiknya sih salah satu aja. Kalau sudah menggunakan desktop, yang ini di apa yang RM di uninstall atau sebaliknya begitu. Karena biasanya akan ada crash di tengah jalan. Begitu. Ini semuanya sudah punya akun atau kita ulang dari awal? Ini tuh kemarin tuh Sudah, ternyata Bu. soft grade. Kemudian ada beberapa yang reference. Sudah, tapi biasanya ada yang desktop, ada yang reference, Bu, yang kemarin untuk Oh, tidak apa-apa. nah, Kalau sudah menginstal, sudah punya, ada yang menggunakan desktop, tidak apa-apa. Tidak mengapa pakai desktop. Kalau yang sudah terlanjur pakai RM juga tidak apa-apa. Dua-duanya bisa digunakan. Masih bisa digunakan itu. Oke, berarti untuk create account sudah kita skip ya. Semuanya sudah punya. Oke, untuk instalasi ini
kemarin kalau sudah menerima apa namanya master itu tinggal kita klik saja atau mungkin ini. Apa? Oh, suwi banget ya. Tekan sore ya. Iya, rasanya nyala kayak lagi robot gawe. Kabeh yo kesel nek ngandani yo kesel ramai. Oke, ini saya awal awal aja dengan dari instalasi ya teman-teman karena punya saya sudah terlanjur saya uninstall ini tadi. Ya, untuk instalasi ini tinggal next next saja. Oke, Nah, itu. kelihatan nggak? Nah, oke. Kita buka aplikasinya Mendeley dulu ya teman-teman. Ini sudah kita lalui, kita sudah install. Kemudian untuk nanti tampilannya seperti ini. Teman-teman sudah berhasil membuka Mendeley-nya. Sampun Ibu. Oke. Kemudian untuk install Mendeley site-nya sudah. Sudah, Bu. Mendeley Oh, site. Nanti untuk langkah-langkahnya di sini sudah ada tools-nya ya. Ada tools, nanti tinggal install Mendeley site for Microsoft Word. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Nanti silahkan masukkan di sini email Microsoft yang teman-teman miliki. Nanti untuk install Mendeley Site, ini mohon untuk Microsoft Word-nya di close dulu, ditutup dulu.
Nah, oke, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Ini silahkan nanti dilengkapi. Ini pilih country-nya Indonesia, begitu. Atau mana ya kita? Oh, oh masih di situ. Mohon maaf ini untuk share screen-nya ternyata belum belum pindah ini. Masih gambar itu. Masih ya. Sebentar. Oh, iya. Untuk nah, sudah terlihat teman-teman? Untuk install Mendeley Site, silahkan pilih menu Tools di sini, kemudian install Mendeley Site for Windows. Nanti akan muncul seperti ini. Kita pilih Get In Now aja. Kemudian untuk sudah terlihat untuk Mendeley Site sekarang? Sampun, Bu. Sudah? Ya. Setelah tampilan seperti ini, kita klik untuk Get In Now. Kemudian masukkan email Microsoft kita. Nah, nanti akan muncul isian seperti ini. Ini silahkan dilengkapi, teman-teman. Ini pilih negaranya. Kita mau negara mana, Indonesia atau mau negara mana, nanti sesuaikan aja. Ibu, maaf boleh bertanya. Ya, Mendeley Set itu nantinya fungsinya untuk apa ya, Bu? ini untuk Mendeley Site itu fungsinya nanti untuk yang di Microsoft Word. Jadi untuk pengutipan citasi, kemudian untuk apa namanya penulisan daftar bibliografi. Oh, berarti nanti ketika pengetikan nanti link ke Mendeley gitu nggak, Bu? Iya, Ya, ya. sudah diinstal semua ini untuk Mendeley Site-nya, teman-teman. Iya, Bu. Indonesia. Oke, dan- Hmm. Ya, kemarin ada yang terkendala dengan akun dari akun Microsoft-nya, teman-teman. Halo, teman-teman, mungkin eh, dalam instalasi Mendeley Site ada yang terkendala. Insya Allah mboten, Bu. Sudah sampai proses ini atau malah sudah menginstal? Sampun. Sampun, oke, alhamdulillah. Ini kalau sudah tampil seperti ini, nanti kita klik aja Get Started. Ya.
Teman-teman nanti kalau sudah berhasil menginstal apa namanya Mendeley Site, nanti akan tampilan seperti ini untuk login. Untuk login ke akun Mendeley yang teman-teman miliki. Baik, mungkin sampai sini ada pertanyaan atau mungkin ada yang ketinggalan atau ada yang belum berhasil. Berhasil semua ya Bapak Ibu? Karena teman-teman kan sebagian sudah punya akun juga ya. Bu. Kalau untuk Mendeley Site sudah berhasil, selanjutnya kita install yang Mendeley website. Untuk Mendeley Web Importer, ini kita kembali lagi ke akun Mendeley Bapak Ibu atau teman-teman. Di sini kita pilih Tools, kemudian kita install Mendeley Web Importer. Di apa namanya di Mendeley Desktop pun hampir sama ini untuk menu-menu ini. Jadi tinggal nanti Bapak Ibu atau teman-teman ini klik aja install Mendeley Web Importer. Kemudian kita ikuti langkah selanjutnya ada Get Web Importer for Chrome. Nah, nanti tinggal kita next aja. Ini punya saya karena sudah ada ya. Ini jadinya sudah terpasang. Nanti tinggal di next aja. Kemudian nanti kita sematkan di apa namanya di jendela kita. Atau kita pin di sini. Nah, ini nanti kita pin aja untuk aplikasi-aplikasi yang kita munculkan, termasuk yang Mendeley tadi kita apa namanya bukan di sini. Kita sematkan di sini untuk memudahkan ketika nanti mau memasukkan metadata ke aplikasi Mendeley kita. Hmm. Saya mainan dulu. Untuk Mendeley Web Importer, apakah sudah berhasil semua, Bapak Ibu? Hmm. Halo? Belum Profesor Bu, yang terakhir ini. Ya, bagaimana? Yang Mendeley importer belum, Bu. Mendeley Web Importer. Ya, tadi langkah-langkahnya kita buka dulu untuk aplikasi Mendeley-nya. ya, Mendeley sebentar Bu, pelan-pelan. Kita buka aplikasi Mendeley-nya. Kemudian di atas itu ada menu Tools, Bapak Ibu. Tools. Tools. Kemudian pilih install Mendeley Web Importer. Oh, ya. Mendeley Web Importer. Kemudian klik Get Web Ya, Importer for Chrome di sini. ya. Setelah itu nanti akan muncul tambahkan ke Chrome. Silahkan diklik aja tambahkan ke Chrome. Bu, yang sewu, kalau punya saya Get Web Importer for Firefox tuh
Oh, Oh, pakai Firefox berarti default browsernya itu Firefox. Ibu biasanya menggunakan Chrome atau Firefox, sama aja sebenarnya. Seringnya pakai Chrome, Bu. Ya, Seringnya pakai Chrome. seringnya pakai Chrome. Berarti untuk gini aja di browser Chrome-nya itu ada titik tiga, nggih, ini di bagian atas kanan. Nggih. Ah, itu yang sini itu belum bisa masukin sensus karena di sensus itu belum. Semua yang dihubungi dan informasi kedua sekali. Ini, apa ini? Lambang takut ini semua dihubungi. Kalau yang apa namanya munculnya di Firefox, tapi pengennya tetap di Chrome, nanti kita setting dulu di bagian kanan atas. Ini ada titik tiga. Ini silahkan di sini pilih ya, di sini pilih setting. Nah, nanti akan muncul default browser. Ini silahkan klik default browsernya, default browser. coba. Sudah. Terus kemudian di sini nanti akan muncul pilihan Tapi aku bingung yang terus sore. Google Chrome sebagai default browsernya. Dipilih aja nanti. Ternyata Bu, sudah ngapunten kadosnya itu yang search engine yang ada pilihannya Google itu. ya di Ya, ya search engine. coba di default browser yang jangan pilih. Bukan yang di search engine-nya, tapi yang di default browser. Default browser, Google Chrome is loaded. kemudian ini Google pilih Google Chrome-nya sebagai default di sini. Sudah berhasil? Oke, sampai situ deh. Sekarang coba lagi untuk apa namanya web importernya masuk lagi di eh, Mendeley tadi, kemudian diulangi lagi di Tools, kemudian install Mendeley Web Importer. Masih di Firefox atau sudah pindah ke Chrome? Chrome. Chrome. Sudah berhasil di Chrome? Chrome. Soalnya ada muncul yang di kanan itu bagus dari Chrome kan. Kalau udah muncul. Ya, Alhamdulillah kalau sudah berhasil. Hmm. Kalau sudah, tadi silahkan dilanjutkan dengan eh, tambahkan ini apa namanya web importernya ya. Jadi ini diklik tadi, kemudian pilih Get Web Importer for Chrome. Kemudian ini karena sudah ini add add to Chrome, nanti silahkan klik add to Chrome. Nah, nanti akan muncul jendela seperti ini, add Mendeley Web Importer. Silahkan klik add extension. Nah, kalau sudah nanti akan tampil di kanan atas Mau ini. juga. Baik, teman-teman sampai di sini sudah berhasil semua ya? Bu, belum bisa yang Firefox-nya ya, Bu. Pripun nggih? Masih di Firefox. Masih di Firefox. Masih di Firefox. Napa
ditunjukkan prosedur dari awal Bu, dari yang titik 3. Oke, untuk yang bentar kita bikinkan langkah-langkahnya ya. Kita bikinkan langkah-langkahnya sebentar ya. Kita screenshotkan untuk lebih mudah. Begitu. Untuk yang lain, untuk yang lain, ada pertanyaan lagi? Tadi yang bertanya ibu siapa ya, Bu? Ibu Sinta tadi yang bertanya terkait dengan browsernya masih di Firefox tadi? Retna Bu, Ye? Retna, Sri Oh, Retna. oh, Bu Retna, yes. Nggih, Sebentar, kita screenshotkan untuk langkah-langkahnya, ya. nggih Bu. Sambil menunggu langkah-langkahnya, eh, coba kita otak-atik Mendeley-nya dulu. Bagaimana? Kita jelaskan dulu untuk Nggih, nggih nggak apa-apa. fitur-fiturnya. Nggih, Ini sudah nanti biar dikirim via chat ya untuk langkah-langkahnya tadi. Ini ada beberapa fitur yang ada di Mendeley. Di halaman depan itu ada menu Add Reference. Berarti di sini adalah menu untuk menambahkan dokumen di aplikasi Mendeley kita. Yang pertama ada import file. Ini eh, fungsinya untuk Benar, Bu. mengunggah file dokumen PDF dari komputer Nambah ke apanya, Bu? Mendeley kita. Oh, itu Vi. Kemudian yang kedua ada import folder. Ini fungsinya untuk mengunggah folder dari komputer ke dalam aplikasi Mendeley kita. Kalau yang pertama tadi file, yang kedua adalah folder. Folder ini berarti kumpulan dari file-file. Begitu. Kemudian yang ketiga ada import library. Di sini untuk fungsinya yaitu untuk memasukkan file dalam format file BibTeX, kemudian EndNote, atau mungkin file RIS atau hasil dari importan yang ada di Mendeley kita, kemudian dimasukkan ke sini ke Mendeley RM ini nanti bisa melalui import library. Kemudian ada menu juga setup Watch folder ini fungsinya untuk memonitor atau melihat histori dari dokumen baru yang sudah kita tambahkan. Kemudian di menu kelima di sini ada Add Reference Manually. Di sini fungsinya untuk menambahkan data atau sumber rujukan secara manual dalam bentuk cetak ke dalam eh, Mendeley Reference Manager kita. Ini nanti tinggal diklik aja di bagian situ, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, untuk add reference manually akan muncul tampilan seperti ini. Nanti ini tinggal jenis apa yang akan kita masukkan, apakah itu jurnal atau apakah itu buku, nanti bisa dipilih di sini. Atau langsung saya praktekkan saja di sini untuk yang manually. Nah, ini pilihannya macam-macam nanti yang teman-teman masukkan mau jenis dokumen apa. Misalnya di sini artikel jurnal. Kalau artikel jurnal sebenarnya kalau kita sudah mengetahui DOI-nya itu bisa kita pastekan di situ. Misalnya di sini saya cari artikel tentang kritis begitu.
Kalau dalam suatu dokumen kita tahu DOI-nya, nanti kita bisa pastekan di Mendeley kita. Di sini tinggal kita pastekan saja apa namanya DOI-nya, kemudian kita lookup metadata. Bu Jenny, Ya, nomornya aja yang dikopikan ke DOI, Bu. oh ya, Nomor- lupa copy. Nah ini. Add manually tadi, ulang lagi ya. Kalau teman-teman sudah tahu nomor DOI-nya, sehingga kita pastekan di sini, nanti akan muncul seperti ini. Langsung judulnya apa, pengarangnya siapa, jurnalnya apa. Nah, bisa. Kalau sudah seperti ini, nanti tinggal ditambahkan saja di add entry. Itu kalau kita ambil dari apa namanya eh, jurnal. Kemudian kalau untuk bahan yang lain, mungkin buku begitu, di sini juga bisa buku misalnya. Nah, monggo di sini silahkan dimasukkan yang saja teman-teman. Jadi mungkin yang dimasukkan bisa judulnya, kemudian pengarangnya, kemudian tahunnya, kemudian tempat terbit, penerbitnya. Nah, paling enggak beberapa aspek yang tertulis di daftar pustaka itu silahkan monggo nanti dimasukkan. Kemudian di menu berikutnya di sini ada all reference, kemudian recent add, kemudian recent read, kemudian favorit. Ini sebenarnya menu apa sih? Nah, di sini ada beberapa. Kalau teman-teman klik all reference, ini nanti akan menampilkan semua referensi yang teman-teman punya di aplikasi Mendeley. Kemudian kalau reference add, itu nanti menampilkan seluruh dokumen yang dimasukkan di dalam aplikasi dalam kurun waktu kurang lebih 7 hari ke belakang. Kemudian untuk yang recently read ini menampilkan dokumen yang baru saja kita baca, maka akan tampil di situ. Kemudian ada bintang ya atau favorit di sini. Ini nanti yang muncul adalah dokumen-dokumen yang teman-teman tandai sebagai bintang atau penting. Di situ bisa dokumen penting atau mungkin dokumen yang akan teman-teman gunakan. Kemudian My Publication di sini nanti bisa diisi dengan dokumen-dokumen dari hasil penelitian kita. Kemudian di sini ada menu Unsort. Unsort di sini nanti akan menampilkan dokumen yang kita masukkan ke dalam Mendeley tetapi tidak di folder atau di luar folder. Nanti munculnya di sini. Kemudian ada menu duplikat. Ini nanti menampilkan dokumen yang sama atau duplikat. Jadi kalau teman-teman misalnya sudah pernah memasukkan, kemudian memasukkan lagi, nanti bisa di del salah satu. Begitu. Biar tidak memenuhi ruang penyimpanan kita. Kemudian untuk yang terakhir ada menu trans. Ini nanti menampilkan dokumen yang sudah pernah kita hapus. Jadi masih ada di situ. Ini misalnya saya contohkan untuk yang duplikat.
Nah, ini misalnya di aplikasi saya tuh banyak yang duplikat. Nah, ini nanti bisa kita hapus salah satu. Ibu, maaf izin bertanya. Ya. Jadi untuk kemasukan citasi tersebut itu eh, file yang kita dapat itu kita download dulu apa langsung dari webnya, Bu? Kalau dari web, nanti kita praktekkan bersama ya. Belum sampai situ, Ibu. Jadi, Oh, untuk memasukkan itu bisa secara manual, bisa secara otomatis. Kalau oh, di website, tadi kita sudah memasang web importer. Nanti kita memasukkannya lewat web importer itu tadi. oh, bukan, Tapi kalau karena man- saya banyak yang saya download dulu makanya saya maaf, Bu. Ya, kalau mau manual juga nanti bisa tadi add reference, kemudian import file dari yang sudah kita download. Itu bisa. enten. Bisa seperti itu. Tapi kalau mau otomatis nanti lewat web importer yang sudah kita pasang di Chrome tadi, nah nanti tinggal kita masukkan begitu. Matur nuwun. Jadi ada beberapa cara, bisa di-download dulu kemudian dimasukkan bisa atau langsung melalui web importer. Tapi akan lebih mudah, lebih lebih banyak nggak menyita waktu begitu dari website kita masukkan. Oke, izin tadi yang menanyakan tentang apa namanya web browsernya di Firefox tadi apakah sudah berhasil berpindah ke Chrome ya? Halo, teman-teman. Yang tadi mencoba untuk memindah web importernya dari Firefox ke Chrome, apakah sudah berhasil? Mbak Retno ya tadi. Bagaimana sudah berhasil? Sebentar, Bu, baru dicoba. Tadi memperhatikan yang ini, yang web Oh, importer. yeah. Nanti kalau web importernya sudah terpasang, nah nanti ini kita coba menambahkan file ke Mendeley secara otomatis. Oh, yang tadi kan secara manual, baik melalui kita unggah melalui komputer kita atau kita menuliskan secara manual. Kalau yang ini nanti kita akan belajar bagaimana menambahkan file ke Mendeley secara otomatis. Ini bagi teman-teman yang tadi sudah berhasil menginstal web importer di browser, sebenarnya sama aja sih mau di Firefox atau di Chrome itu fungsinya sama, cuman senengan lebih suka yang mana begitu. Kalau yang sudah berhasil, coba kita praktekkan ya teman-teman. Jadi nanti monggo silahkan dibuka dulu web browsernya yang sudah terinstall dengan Mendeley tadi. Buka browsernya yang sudah terpasang web importer teman-teman. Mau di Firefox bisa, mau di Chrome juga bisa. Monggo silahkan dibuka. Kemudian langkah yang kedua, monggo silahkan cari referensi di internet, bisa di Google, bisa juga di Google Scholar, atau mungkin mau di ProQuest, atau GStore, atau mungkin database lainnya, monggo bisa dicoba. Kemudian masukkan kata kunci yang teman-teman ingin cari di Google Scholar tersebut atau di Google. Kemudian nanti klik icon Mendeley yang terletak di pojok kanan atas. Nah, di situ kalau teman-teman belum login, silahkan bisa login terlebih dahulu untuk akun dari Mendeley yang teman-teman punya. Misalnya ini sudah kita buka untuk apa namanya Mendeley website web browser yang sudah ada web importernya. Nah, di sini saya ketikkan di Google aja juga nggak apa-apa, nggak harus di Scholar. Perawatan apa ya?
Bebas sih teman-teman, monggo nanti bisa dimasukkan. Saya ambil ini dari jurnal. Nah, sudah tampil seperti ini. Sudah login akunnya masing-masing. Nah, kita masukkan di sini. Kita klik. Nah, kita klik Mendeley Web Importer, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kalau belum login, silahkan login dulu. Akun yang sudah teman-teman buat. Nah, seperti ini. Nanti di sini bisa kita masukkan di folder kita. Kalau sudah punya folder, bisa dimasukkan di folder. Kalau belum, nanti kita bikin folder. Ini untuk uji coba dulu. Misalnya saya masukkan di folder ini. Nanti otomatis klik add di sini akan tambah di aplikasi Mendeley kita. Oke, tadi di folder Alia. Nah, ini ada di atas sendiri ini apa yang kita download tadi, apa yang kita masukkan di Mendeley. Nah, ini sudah masuk teman-teman. Bagaimana? Sudah berhasil atau ada kendala? Atau mungkin mau cari kata kunci lain juga bisa. Ya, ini salah satu apa namanya misalnya topik lain. Nanti juga kita bisa masukkan di sini. Hmm. Misalnya mau masukkan di folder, nanti kita bikin folder untuk di Mendeley-nya. Jadi add-nya ya. Ibu, maaf. Ya, ya. Misalnya file atau foldernya itu tidak sengaja ke delete nih kehapus. Dan nanti kira-kira datanya masih ada di Mendeley betul? Coba coba menjenengan buka di apa namanya Mendeley-nya. Tadi ini belum dimasukkan di folder apa? Ini ada, jadi di Mendeley ini ada menu juga. Ini tadi belum sempat saya jelaskan. Di sini ada menu collection. Ini fungsinya yaitu untuk membuat apa namanya klasifikasi, klasifikasi dokumen kita mau masuk mana. Nanti kita bisa create create collection di sini. Misalnya tugas atau skripsi gitu. Nanti bisa dimasukkan di sini untuk apa namanya foldernya. Nanti untuk mengecek apakah eh, file kita sudah masuk itu sebenarnya bisa di all reference ini atau mungkin tadi yang ini recent add. Nah, di sini akan kelihatan yang baru saja dimasukkan apa saja. Misalnya yang baru saja saya masukkan adalah ini. Nah, ini. Ini nanti ada dua pilihan, ada read, read itu baca saja, kemudian yang kedua ada get PDF, nanti akan tersimpan PDF di aplikasi Mendeley di sini.
Coba jangan cek aja di yang tadi di menu recent add apakah sudah masuk atau belum. Gitu. Ada lagi untuk memasukkan secara otomatis ada kendala atau ada pertanyaan. Jika sudah masuk juga kita cross check ini teman-teman. Cross check apakah judulnya sudah sesuai dengan file tersebut bisa kita buka. Ini masih loading. Nah, kita bisa cocokkan di sini antara judulnya apakah sudah sesuai. Ini peran perpustakaan, pustakawan AI sama ya. Kemudian namanya, kemudian tahunnya, apakah sudah sesuai atau belum bisa kita cek di sini. Oke, tadi sepertinya ada yang mau bertanya. Oke, belum ya. Nah, di sini juga selain menu koleksi tadi juga ada menu grup, groupsnya. Jadi groups ini fungsinya kalau kita kerja bersama, kerja bareng, baik itu dengan teman atau mungkin dengan atasan atau bagaimana, nanti di sini bisa membuat grup yang bisa kita untuk menyimpan referensi bersama. Nanti bisa diakses secara bersama dan juga bisa saling menambahkan referensi atau dokumen bersama. Caranya di sini tinggal create group saja. Mau dikasih nama, misalnya tugas perawatan. Nah, di sini kemudian ada more action. Nah, ini nanti manage group. Ini teman-teman bisa invite member dengan cara memasukkan alamat email dari akun Mendeley yang dimiliki oleh teman atau rekan di sini. Misalnya saya masukkan di sini emailnya Mas Bagas nih. Apa Mas emailmu Mas? Wiki 354 ini akun Mendeley-nya ya, gmail.com. Kemudian saya kirim send invite. Nah, nanti kalau yang bersangkutan sudah approve itu nanti bisa bisa kita saling apa namanya tukar reference. Jadi ini limitednya 25 anggota bisa. Di saya itu ada pelatihan host viewer untuk biotek. Di sini ada 2 anggota, 3 anggota, 5 anggota bisa di situ. Itu terkait grup. Nanti bisa dimanfaatkan untuk kalau ada tugas kelompok teman-teman. Ada tugas kelompok bisa menggunakan fitur groups di Mendeley. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan teman-teman? Kalau tidak saya lanjut ya. Saya lanjut fitur-fitur di dalamnya dulu. Eh, Tadi kita sudah mengecek ya, misalnya sudah kita cek untuk dokumennya. Di sini langkah selanjutnya juga di dalam Mendeley ini ada beberapa menu yang bisa kita gunakan terkait dengan apa memberikan highlight atau tanda. Ini bisa kita gunakan menunya. Ini kita pilih aja. Kemudian ini ada warnanya apa yang mau kita suka. Nah, ini bisa kita gunakan untuk memberikan highlight.
highlight gitu ya. Kalau mau kita beri catatan juga bisa. Kita menggunakan anotasi di sini. Nah, misalnya ini masuk di bab 1 proposal. Nah, ini bisa kita sematkan juga. Nanti di sini akan muncul di informasi di sini ada anotasi. Nah, ini masuk di bab 1 proposal. Kemudian di sini juga ada menu notebook. Notebook ini digunakan untuk membuat catatan umum dari dokumen itu. Misalnya, ini saya dulu masukkan, tinggal di new page aja. Nanti judulnya apa? Misalnya dari bacaan ini eh, kita muncul ide atau mungkin eh, catatan untuk penulisan artikel atau karya ilmiah kita. Misalnya ini tentang apa namanya AI ya, AI. Ini kita bisa berikan catatan secara umum di sini. Misalnya AI di perpustakaan. Terus catatannya apa, monggo. Bisa diimplementasikan di promosi, layanan, dan lain-lain. Nah, monggo ini nanti bisa ditambahkan untuk membuat apa namanya notebook atau catatan kita. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi, teman-teman? Kalau belum ada pertanyaan, kita lanjutkan ke bagaimana mengutip tentang kutipan ya, bagaimana membuat kutipan, bagaimana membuat daftar bibliografi yang ada di Word kita menggunakan aplikasi Mendeley. Monggo sekarang silahkan dibuka Microsoft Word-nya. Coba, saya buka ulang di sini. Word. Monggo silahkan dibuka Microsoft Word-nya, teman-teman. Microsoft Word-nya kita buka, kemudian kita pilih reference. Pojok kanan ada Mendeley Slide. Silahkan diklik. Tadi ya penjelasan tentang membuat dokumen, membuat koleksi atau tadi folder di sini. Kemudian membuat grup tadi. Kemudian pengaturan file tadi ada di bintang. Kemudian ini tadi detail metadata sudah. Jadi mengingatkan saja teman-teman, tadi terkait dengan metadata dari dokumen, monggo nanti kalau menambahkan secara manual, yang perlu ditekankan, yang perlu dituliskan itu detail tentang jenis dokumen yang pertama, kemudian yang kedua adalah judulnya, kemudian yang ketiga adalah nama pengarang, kemudian yang keempat ada penerbit atau kalau jurnal itu ada nama jurnalnya. Kemudian tahun terbit, kemudian juga tempat terbitnya. Monggo itu yang sangat krusial harus diisi. Ini tadi tentang memberi highlight dan juga anotasi. Sudah kita praktekkan bersama. Kemudian untuk membuat notebook tadi, notebook catatan umum dari dokumen sudah. Nah, selanjutnya ini tentang membuat kutipan, teman-teman. Sudah dibuka Microsoft Word-nya, teman-teman? Sampun, Bu. Sampun? Coba kita apa namanya membuat kutipan di sini coba. Kutipan 1 misalnya.
Ini di tampilan sebelah kanan ini juga ada Mendeley Site, begitu ada reference. Di sini akan menampilkan referensi dari aplikasi Mendeley kita. Ini ada all reference, kemudian juga ada recently add, recently read, favorit maupun my publication. Kemudian di sampingnya ini ada station style. Jadi ini monggo silahkan dipilih citasi yang sering digunakan di ke, keperawatan itu apa nggih? Apakah APA atau apakah Cago? Apakah model lainnya? Kalau secara umum yang sering kita gunakan adalah APA. Tapi mungkin di keperawatan apa nggak teman-teman? Yang sering Amit, digunakan oke. stylenya. Kalau yang menggunakan footnote itu biasanya Chicago, Chicago manual atau Chicago style. Itu biasanya ada footnote-nya. Kalau yang umum kita gunakan adalah APA, American Psychological Association. Itu edisinya ada edisi 7, ada edisi 6. Yang terbaru adalah edisi 7. Ini nanti silahkan dipilih. Atau kalau mau custom atau dengan model lain, ini silahkan bisa dituliskan di sini model yang diinginkan. Itu. Kemudian selain style station style juga di sini adalah penggunaan bahasa. Bahasa yang umum digunakan adalah bahasa US ya, English di sini. Nah, nanti silahkan itu dipilih. Kalau sudah bisa kita masukkan kutipan-kutipan di sini. Misalnya kutipan 1 ini yang nulis yang nulis adalah tentang AI tadi ya. Itu yang nulis misalnya dari Heavy. Kita masukkan di sini, kita cari di sini, di search, di bawahnya reference. Heavy. Nah, ini bisa kita masukkan di sini. Insert citation. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kutipan 1. Kemudian kutipan 2. Kutipan 2 misalnya dari siapa di sini tadi. Yang sudah kita masukkan dari misalnya dari artikel yang sudah kita masukkan misalnya ini. Nah, ini sebenarnya bisa kita setting teman-teman. Kalau teman-teman mau menghendaki ada halaman, nanti bisa kita masukkan di sini halamannya. Page-nya berapa misalnya mau dimasukkan. Misalnya page 12 bisa dimasukkan di sini. Kemudian setelah itu bisa kita simpan save change. Insert citation, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ada page-nya di belakang. Atau mungkin saya mau menulis misalnya menurut pendapatnya Evi, AI adalah bla bla bla. Yang dimunculkan mau tahunnya saja. Evi tahun berapa? Nah, yang mau masukkan di sini mau eh, tahunnya saja misalnya. Juga bisa. Evi, kita cari Evi, kemudian klik klik dokumennya. Di sini kita klik klik lanjutan, kemudian di sini displaynya mau apa? Apakah yang ditampilkan mau namanya saja, atau mungkin tahunnya saja, atau dua-duanya. Ini misalkan tahunnya saja. Saya klik year, kemudian saya save change. Saya insertkan di sini, maka akan muncul menurut Evi dalam kurung 2019, AI adalah bla bla bla. Seperti itu. Oke. Sampai di sini teman-teman, ada yang ditanyakan? Atau ada yang masih bingung?
Mboten, Bu. Oke. Saya Bu, Monggo, Mas. Bu, kendala kalau kemarin itu, kalau penulisnya itu lebih dari 4. Nggih. Nah itu kalau di daftar isinya kan tertulis semua. Nggih. Padahal di apa tata tulis di Yunisa itu tidak boleh ditulis semua. Jadi kalau Nggih. yang lebih dari 3 itu ditulis seperti yang 3. Nah, itu pribadi Gun. Itu buku nopo jurnal, Bapak? Itu kemarin ada buku, ada buku kayaknya kemarin itu. Itu nanti di sini sebenarnya bisa kita setting yang digunakan oleh Unisa stylenya nopo? APA atau yang lain? Apa-apa itu. Apa? Kalau apa di Iya. sini sudah langsung Bapak. Nanti dokumen yang kita apa namanya? Kita masukkan. Nanti untuk penulisan kutipannya sudah langsung menggunakan gaya tersebut. Bisa menggunakan Kalau all. kutipannya ya Bu. Kalau kutipannya, tapi untuk di itu yang daftar isi itu loh. Oh, daftar isinya. Muncul semua itu. Kalau lebih dari 3 itu. Coba, ini saya Kalau pastekan untuk ini ya daftar bibliografinya ya. Ini kan tadi baru kutipan. Untuk daftar pustaka nanti akan ini ada 3.3 di bagian kanan atas. Ini kita masukkan insert bibliografi. Nah, di sini maka nanti akan ada tampilan seperti ini. Kita klik continue. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Nah, ini masih ada kekeliruan di metadata kalau seperti ini ada Enjandi. Nah, ini biasanya masih ada kekeliruan. Kalau biasanya lebih dari 4 kan munculnya at all nggih, Pak? Oke, pokoknya muncul semua itu nama penulisnya itu. Oh, itu Padahal kan kalau di tata tulisnya di Yunisa itu di daftar isi kalau lebih dari 3 itu ditulisnya juga at all. 1, 2 dan ketiga at all. Apa itu ya? Kalau Tapi seperti kalau itu nanti 4, bisa 5 di ini Pak, mungkin diperbaiki di metadatanya di aplikasi Mendeley kita. Nanti misalnya bisa kita klik untuk detail dari ini apa namanya penulisnya. Nah, kita di situ ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Misalnya ini. Nanti kita di sini info sudah sesuai belum? Dontu, Umar. Nah, ini ada 4 ya. Nah, nanti setelah itu coba kita insertkan di sini Dontu ya tadi. Kutipan. Terus kita masukkan di sini Dontu. Nah, tadi how to insert citation. Kita perbarui untuk 1, 2, 3, 4. Udah. Stylenya APA. Harusnya munculnya 1, 2, 3 dan lain-lain begitu. Apa Iya. gimana? 1, 2 dan 3 dan 3 lain-lain. Lupa itu harusnya. 1, Tapi 2. itu muncul Nanti semua itu. bisa ditulis Seperti yang 3. Ditulis di sini Bapak pakai di apa? Tampilan infonya ini. Jadi mungkin yang ditulis di situ. 3 aja, nanti yang lain dan lain-lain atau at all. Oh, gitu. Udah ada setting yang lain gitu. Nanti monggo dimasukkan di sini di info apa namanya dokumennya. Begitu. Dicoba seperti itu dulu, makanya kalau misalkan tidak berhasil ya kita coba cara lain. Kira yang Yunisanya yang diubah. Buatan Indonesia tidak berani saya Ya, soalnya kalau penulis semua kan biar tertulis semua biar kelihatan. Di daftar isinya itu. Harusnya kalau kita sudah menggunakan style ini
otomatis di situ Harus, juga sudah mengikuti ini apa ya harusnya klausulnya. Unisanya manut Kalau Unisa dengan menggunakan style APA berarti nggih harus satunya ya manut seperti itu ini ya. ngoten. Saya itu yang agak kalau cuma satu, dua, tiga itu tidak masalah. Yang penting ada Nggih, yang itu. Oh, nggih Mas oh Erwin. game modern. Tak kira ada cara yang lebih jelas. Kalau dari kita sih biasanya cuman ini untuk setting stylenya sama nanti untuk metadatanya bisa disesuaikan. Oh, Tapi harusnya kalau style APA nggih dicantumkan semua 4 itu. lah ya. Empat Kalau style lima APA, kemarin itu agak kesuran padahal di apa aturannya kan tidak itu. Eh, tak kira ada caranya. Oh, berarti caranya itu tadi ya, satu, dua. nggih, atau Tiganya yang at all gitu ya. atau atau Iya. tadi ini sebenarnya kalau menurut stylenya itu sudah sesuai sih Pak Nek. Kalau Iya. 4 menurut APA nggih masih dimasukkan semua kecuali Oke. lebih dari Lima itu masuk biasanya semua at juga. all. Ya cuma anu di tata tulisan yang dari Yunisa itu tadi yang Nggih. Napa tidak saged sesuai dengan dikomunikasikan dengan pembimbing metodenya monggo. apa. Bisa dikomunikasikan dengan pembimbing. Oke. Ya, ya, terima kasih. Oke, terima kasih Bapak. Mungkin yang lain monggo. Ini tadi sudah saya jelaskan ya. Oh ini. Ya, ada pertanyaan teman-teman sampai di sini? Mungkin ada yang masih kurang jelas atau ada kendala lain? Enggak, silahkan teman-teman yang lain kalau ada pertanyaan atau masih ada yang kurang jelas, bisa kita diskusikan bersama di forum ini. Ya, tes, tes, tes. Suara udah masuk. Wah, saya kira sudah kan nih. Tes. Atau mungkin belum ada kendala ya. Mungkin nanti kalau di praktek ada kendala itu bisa kita bantu dengan menghubungi nomor perpustakaan ya, teman-teman. Siap, Ibu. Bu. Ya, mungkin kalau belum ada yang lebih lanjut yang kita diskusikan dari saya cukup ya, Bapak Ibu, teman-teman semua. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kekhilafan juga. Waktu saya kembalikan ke Mas Bagas. Monggo. Baik, terima kasih Bu Jenny atas penjelasannya tentang Mendeley yang sudah sangat kompleks. Mulai dari membuat akun, praktek, dan tips-tipsnya. Mungkin sebelum presensi dan evaluasi, kita foto bersama terlebih dahulu, Bapak Ibu-Ibu. Aduh, Bisa minta tolong untuk dibuka kameranya ya, supaya tahu gitu
kita sedang Zoom dengan siapa. Wajah-wajah tampan dan cantiknya bisa terlihat dengan jelas seperti itu ya. Baik, bisa minta tolong untuk open cam-nya. Kita dokumentasi sebentar. Udah. Udah. Oke, kita foto bersama terlebih dahulu ya. Kita mulai dari Bintangnya maksudnya yang kabut duluan. Oke, kita mulai dari slide pertama terlebih dahulu. Yang penting kan dengan merampung. 2, 3. Oke, sekarang kita ke slide yang selanjutnya. Slide yang kedua bisa di open cam. Kita foto 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih yang sudah open cam. Sekarang kita akan share presensi dan evaluasi. Bisa diisi. Silahkan, monggo. Sudah terlihat? Hmm, Kan mungkin yang belum bisa untuk scan barcode, saya akan kopikan di kolom chat. Bisa juga ya. Oke. Oke, bisa. Kalau yang tidak bisa scan barcode, ibu bapak-bapak juga bisa klik kolom chat yang ada di Zoom sudah saya kirimkan. Kalau tidak, di screenshot dulu juga bisa, di save dulu juga bisa. Sudah bapak-bapak, ibu-ibu? Sampun, Bapak. Oke, kalau sudah, mari kita tutup acara pada sore hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga materi tadi tentang Mendeley dapat bermanfaat bagi bapak-bapak, ibu-ibu semua dalam mengerjakan tugas, skripsi, dan lain-lain. Apabila ada hal yang ingin ditanyakan, juga bisa langsung menghubungi perpustakaan. Sudah ada Instagram dan lain-lainnya juga bisa langsung dihubungi. Sekian dari kami. Apabila banyak kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam sukses. Sampai berjumpa di lain kesempatan di Puspa seri yang lain. Izinkan kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, iya.